Oke, sebagai catatan, vaksinasi dosis pertama di Indonesia dari targetnya sudah mencapai 91,5%, lalu vaksinasi dosis kedua 69,03%. Jadi sebenarnya tinggal sedikit lagi nih, ayo masyarakat yang belum vaksinasi dosis kedua segera deh, please segera banget untuk vaksinasi dosis kedua karena selain Omikron masih mengancam di berbagai wilayah di Indonesia, di sisi lain juga dengan adanya vaksinasi dosis kedua secara full, syukur-syukur nanti bisa dosis ketiga, badan akan lebih kuat untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan menjelang kita menghadapi bulan puasa dan juga Lebaran. Bu Mufida, tadi sudah ada beberapa hal dijelaskan oleh Mbak Nadia. Salah satu yang bikin saya kaget juga adalah ternyata jumlah vaksin yang mau kadaluarsa ini ada sekitar 6 juta ya. Apa menurut Anda strategi-strategi yang belum dilakukan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi ini dan seharusnya dilakukan untuk menghindari yang seperti ini? Ya, saya rasa memang perlu ada strategi percepatan vaksin dan juga strategi penggunaan vaksin ya. Misalnya kalau memang masih tersisa AstraZeneca, Sinovac, dan Pfizer yang lebih banyak, maka berarti untuk vaksin yang akan berikutnya booster ini ya dialokasikan vaksin Pfizer dan juga vaksin Sinovac dan juga AstraZeneca ini dihabiskan. Kemudian yang berikutnya walaupun ini hibah, jadi ada strategi juga yang perlu dilakukan. Kita seperti Afrika itu berani menolak ketika memang masa expirednya kadaluarsanya sangat pendek ya. Karena kan kita juga butuh waktu yang cukup panjang nih. Karena kan kita 34 provinsi tidak mudah juga ya distribusinya ya Bu Nadia ya. Jadi ini harus dipikirkan. Jadi kalau memang perhitungannya itu pengirimannya itu bisa ditunda, diplomasi lagi dengan negara-negara penghibah itu akan lebih baik sehingga tidak terjadi kemubaziran di Indonesia. Karena kan negara lain juga mungkin membutuhkan. Betul. Jadi ada strategi untuk komunikasi ulang supaya pengiriman-pengiriman hibah ini benar-benar sesuai dengan perhitungan rencana pelaksanaan vaksin di Indonesia sehingga tidak terjadi kemubaziran. Ini luar biasa mubazir sekali. Dan juga perlu dilakukan pendekatan persuasif yang lebih intens lagi. Karena beberapa kali kami turun ke daerah ketika kita komunikasi dengan baik, intensif dengan tokoh-tokoh masyarakat, mengajak supaya berkenan untuk divaksin dan vaksinnya aman, itu sih alhamdulillah bersedia. Memang butuh ketelatenan dan butuh intensitas yang cukup lumayan ya, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang lebih intens lagi. Kami tahu sudah dilakukan oleh Kemenkes, cuma mungkin perlu dilakukan lebih intens lagi ya. Di Papua masih sangat minim sekali ya capaiannya. Jadi perlu ada pendekatannya dengan pendekatan kultur masing-masing tentu saja dan ini sangat penting sekali karena vaksin ini tadi ya saya sampaikan bisa membangun imunitas diri gitu ya. Paling tidak tuh memprotek diri masyarakat supaya kemungkinan terpaparnya itu kecil dan kalaupun terpapar itu bisa disembuhkan. Risikonya rendah ya? Insya Allah. Ya, Baik. risikonya rendah. Mbak Nadia, Jadi strategi-strateginya banyak yang harus dilakukan khususnya tadi ya untuk membatasi pengiriman, menjadwalkan pengiriman gitu ya supaya tidak terjadi kemubaziran di sini. Mbak Nadia, tanggapan Anda? Ya, sebenarnya pertama sih kita juga sudah mencoba memperhitungkan ya dari waktu kadaluarsa sampai dengan penerimaan itu. Jadi sebenarnya di awal ya rentang waktu itu kita rasakan cukup ya. Hanya mungkin belajar dengan kondisi yang sekarang tadi disampaikan Mufida ya, ternyata Bu Mufida bahwa memang ternyata ekspektasi kita itu tidak selancar seperti perkiraan kita awal, sehingga itulah yang kemudian menyisakan stok vaksin ya. Tapi walaupun demikian sebenarnya kami ingin menyampaikan jumlah stok vaksin 6 juta yang tersisa ini sebenarnya masih dalam range yang bisa diterima karena wastage rate itu antara 10 sampai 15%. Apalagi kalau kita lihat yang saat ini kita hadapi kan tentunya medan-medan yang makin sulit ya, artinya sudah daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah dengan keterbatasan transportasi ya, sehingga memang petugas kesehatan itu betul-betul harus dalam memberikan vaksinasi itu jalan sampai kepada desa yang terujung dari kecamatan. Nah, jadi agak berbeda mungkin dengan pola yang kemarin pada waktu kita lebih banyak di perkotaan. Tapi tentunya kita belajar juga tadi kami setuju dengan masukannya Bu Mufida ya bahwa mungkin kita harus berikan lebih panjang lagi masa terima kita tadi dengan masa kadaluarsanya. Walaupun kami tahu bahwa
sebenarnya masa kadaluarsa ini kan dievaluasi terus-menerus berdasarkan lama penggunaan vaksin. Kalau Ya. dulu kan kita mungkin ingat hanya 3 bulan ya, Mbak Sofi. Sekarang kan sudah ada yang 6 bulan, bahkan yang sudah diberikan masa izin edarnya oleh Badan POM. Jadi karena memang masa penggunaan waktu yang lebih panjang sehingga Badan POM bisa memberikan masa kadaluarsa yang lebih lama juga. Padahal sebenarnya kalau dari perusahaannya itu bisa 2 tahun sebenarnya vaksin tersebut. Oke. Ini juga mungkin bisa dikoordinasikan ini antara Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Tapi begini, Mbak Nadia, Indonesia itu walaupun mungkin memang dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk tinggi lainnya, itu capaian vaksinasinya belum bisa dikatakan maksimal. Tetapi paling tidak percepatan vaksinasi, kita pernah mencapai percepatan vaksinasi yang tinggi sekali. Untuk jumlah penduduk saat ini itu capaian vaksinasi pertama 90% itu sangat baik, capaian vaksinasi kedua itu 69% itu sangat baik. Tetapi begini, yang banyak dikritik saat ini adalah percepatan vaksinasi di Indonesia itu belakangan jadi sangat menurun. Saya tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu, akhir pekan begitu, tetapi dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri bahwa sepanjang 24 jam terakhir ini jumlah vaksinasi di seluruh Indonesia itu bahkan kurang dari 5.000 loh. Vaksinasi pertama cuma 269, vaksinasi kedua 3.900-an, lalu vaksinasi dosis ketiga itu hanya juga 294. Ini sangat kecil dengan waktu itu target Pak Jokowi yang bahkan berani memasang misalnya 2 juta satu hari begitu ketika Delta mulai merebak. Apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa satu hari dalam 24 jam seluruh Indonesia vaksinasi di bawah 5.000? Iya, jadi memang kita sudah melihat tren ini sejak kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, bahwa mulai terjadi penurunan jumlah vaksinasi yang kita berikan perharinya. Kalau kemarin memang betul kita sampai di atas 2 juta, terus rata-rata terus 1,7, 1,8. Sekarang memang hampir total itu mendekati hanya sekitar 1,1, 1,2. Nah kemarin tentunya kita mobilisasi lagi ya dengan bekerja sama dengan TNI Polri untuk dan juga BIN melakukan yang kita kemarin sebut sebagai serbuan vaksin. Tantangan utama Mbak Sofi ini dikarenakan kita memang tinggal 9% lagi untuk dosis 1. Dan 9% ini sangat tersebar di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Dan kalau kita lihat ini berada tadi di desa-desa di ujung-ujung dari sebuah kabupaten kota. Jadi ini tantangannya. Kalau tadi Bu Mufidah sampaikan di Aceh, di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, itu adalah daerah-daerah di mana kantong-kantong yang harus kita kejar. Jadi memang dari segi SDM, kemudian dari segi pelaksanaannya kan memang berbeda dibandingkan kita nggak bisa buat sentra gitu seperti itu. Bu Mufidah, saya punya waktu sedikit 30 detik untuk Bu Mufidah memberi respon soal percepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang belakangan ini turun sekali. Ya, kita berharap kita sudah belajar cukup panjang terkait dengan program vaksinasi ini. Jadi program percepatan vaksin ini harus lebih sukses lagi, harus lebih berhasil lagi. Hindari kemubaziran walaupun masih dalam rentang normal tadi disampaikan oleh Bu Nadia. Karena kita harus tetap mengejar capaian 1-2. Karena baru 9 provinsi yang selesai di atas 70% ya untuk 1-2 gitu. Jadi harus dikejar semuanya. Supaya pelindungan terhadap masyarakat benar-benar menjadi hak masyarakat dan negara hadir untuk memberikan pelindungan seutuhnya kepada warga. Bukan hanya di perkotaan, tapi sampai pelosok-pelosok ya. Sampai ke pelosok-pelosok semuanya. Bu Mufidah, terima kasih. Mbak Nadia, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya. Bu Nadia, Mbak Sofi, sehat semua. Selamat malam.